apalagi yang ketiga nih ngeri benar, supaya dapat duit, dapat harta, wa nahwi dzalika dan lain sebagainya. Minta puji supaya diani orang, lalu dibaik-baik akan cara kita beribadah. Rugi sama sekali. Dipuji orang sedikit aja hilang amal kita. Apa ada dipuji-puji orang, dicintai orang, kita bukan kita orang ahli ibadah lalu kita dicintai orang, bukan hak kita. Nah, kalau kita memang dicintai orang karena kita ikhlas, karena kita ibadah kita memang luar biasa, itu orang mencintai, itu memang wajar. Nah, kemudian ada lagi martabat wal martabatus saniyah. Martabat yang kedua ikhlas itu ayya'mala lillahi liyu'tihil khuzuzal ukhrawiyah kal ibadi 'anil nar wa dakhalil jannah wa tan'imihi bi anwa'il maladhiha. Nah, ini martabat yang kedua. Maksud masuk ikhlas juga. Orang beribadah kepada Allah, beramalnya demi Allah juga. Tapi beramalnya itu supaya diberi Allah Ta'ala dapat bagian akhirat. Dapat bagian akhirat seperti seorang hamba beribadah supaya jangan sampai masuk neraka. Boleh kalau itu. Nah itu, tapi itu martabat kedua. Atau beribadah hendak masuk surga, kada apa-apa. Karena ini pangkat ibadah martabat tadi yang kedua. Bolehlah kita. Boleh, memang ada janji Allah Ta'ala. Siapa yang beribadah masuk surga. Ya. Atau makasih banyak, mendapatkan nikmat-nikmat dengan berbagai macam kelezatannya dengan ibadah tadi supaya nyaman hidup dunia. Kan di Quran menyebutkan man amila min zakarin, man amila amalan salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa aja beribadah, hidupnya di dunia beribadah, sementara ini syaratnya beriman, maka hidupnya di dunia diberi kenikmatan hidup di dunia, kehidupan baik di dunia, kemudian di akhirat karena akan dibalas dengan pahala yang lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang mereka laksanakan ibadah tadi, yaitu surga. Itu kan janji Allah Ta'ala. Wal martabatus salisah, martabat yang ketiga ikhlas itu ayya'mala lillah, inya ba'amal karena Allah, liyu'tihi hazzan dunyawiyan katawassu'ati rizki wa daf'il mu'dhiyat wa ma'ada zalika riya'un mazmumun. Yang ketiga ini inya ba'amal karena Allah Ta'ala, bujur-bujur karena Allah Ta'ala, tapi nya supaya dapat rezeki di dunia, dapat dunia, bagian daripada dunia, seperti supaya luas rezekinya. Bolehlah orang kayak itu, boleh. Nya sembahyang karena ujar guru ini mendengar guru di masjid, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha nahnu narzuquka, sembahyanglah ikam beratan ujar Allah Ta'ala. Itu Quran kalau temadahkan, dan sabar, pelihara, perintahkan keluarga ikam, anak bini ikam supaya mau sembahyang, dan sabar dalam menyuruhnya itu. Kemudian kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Artinya sembahyang itu pembuka rezeki. Lalu inya terbayang hendak sembahyang karena supaya rezekinya dibukakan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'alanya bukan untuk manusia, karena Allah Ta'ala cuma inya supaya dapat bagian daripada dunia, seperti keluasan rezekinya. Atau inya sembahyang itu
innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, supaya inya terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang keji-keji, supaya jangan dapat musibah, segala musibah yang menyakitkan. Lalunya sembahyang boleh lah, boleh, cuma martabatnya ini martabat ketiga, ikhlasnya ikhlas di kelas bawah. Selain daripada yang tiga itu, maka itu riya yang dicela. Beribadah karena mintuhaknya, beribadah supaya ditangguh orang, supaya dipuji orang. Nah itu yang kada boleh. Kemudian wasidqu fil maqal, wasidqu fil maqal, wasidqu fil maqal, benar dalam perkataan. Yuhassinul aqwala itu memelihara, membetengi akan perkataan-perkataan. Fal kadhibu ghairu maqbulin, ghairu maqbuli kalamihi indallah wa indal khalqi. Adapun orang yang berdusta itu adalah tidak diterima, ya, tidak diterima perkataannya pada sisi Allah dan sisi makhluk. Allah kada katuju, manusia juga kada katuju. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, dalam mentafsiri firman Allah Ta'ala, wala talbisul haqqo bil batil, janganlah engkau campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, yaitu ay la tukhlitus sidqa bil kadzib. Jangan, yaitu maksudnya Ibnu Abbas mentafsirkan jangan kau campur kebenaran dengan dusta. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebahagian ahli hikmah, para wali, al khirsu khairum minal kadhibi wasidqul lisan awwalus sa'adah. Dan benar perkataan itu adalah awal-awal kebahagiaan. Jadi kalau orang bepandir bujur itu adalah awal-awal keberuntungan, kebahagiaan. Wa qala ba'dul bulgha as-sadiqu musanu khalilin wal kadhibu muhanu dzalilin. Benar itu, orang yang benar itu adalah memelihara kekasih. Dan dusta itu adalah kehinaan, ya, yang dihinakan. Wal masyurah, kemudian wal masyuratu fil umur, wal masyuratu fil umur tuhassinul ara, bermusyawarah dalam segala perkara itu memelihara pendapat-pendapat yang ada. Ai at-tadbiratu fal masyhuratu sababun najatu min sahamin zulmi, yaitu mengatur, ya, mengatur segala peraturan. Maka bermusyawarah itu penyebab keberhasilan daripada min sihamiz zulmi. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-masyuratu isnun minan nadamati wa amanun minal malamah. Orang musyawarah itu adalah benteng memelihara daripada penyesalan. Jadi kalau orang sudah musyawarah kada penyesalan lagi, sudah. Artinya batakun-takunai jangan mengambil keputusan seseorang. Jangan mengambil keputusan seorang. Artinya kalau ada Pak Ketua, ada yang berwenang di situ, oke apa jar? Menurut Ikam, aku setuju benar pendapat Ikam nih. Insya Allah ketua itu setuju. Cuma aku kada wani menetapkan. Nah kayak itu kalau tuh perlu batakun dulu dengan yang berwenang, yang memegang otoritas. Nah itu mumasyarah walaupun terpisah. Kada mengambil keputusan seorang, pasti jar aku sudah putuskan aja deh Kak. Jangan, tunggu dulu yang memegang kebijakan tadi. Dan musyawarah itu aman daripada celaan orang. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berkata
Berkata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, ni'mal muzawaratil musyawaratu wa bi'sal isti'dadul istibdadu wal masyuratu bisukuni shin wal bisukuni shin wal masyuratu la bisukuni shin wa fathil waw wal masywaratu au domishin wal masyuratu bidomishin wa sukunil waw ya. Wal maqalatu tsamita asyara, maqalah yang ke-18, qala Nabi alaihi salatu wassalam, inna fi jam'il mali khamsata asya, sesungguhnya di dalam mengumpulkan harta itu ada lima sesuatu, minas sifatil mazmumah, dari sifat yang kada baik, dari dampak negatif daripada mengumpul harta. Yang pertama al-ana, ai zillatu husul masyaqqah, yang pertama hina dan uyuh mengumpul harta. Fi jam'ihi, dalam mengumpulnya mali, satu itu uyuh, mencari duit. Wasyughla an zikrillahi ta'ala bi islahihi, yaitu yang kedua sibuk sehingga lupa daripada zikir kepada Allah Ta'ala dengan membaikkan, mencari bagaimana mengatur supaya harta itu jadi baik, terkumpul semuanya. Jadi sibuk akhirnya kada ingat dengan Allah Ta'ala. Uyuh, sibuk daripada zikir kepada Allah. Ini harta semata-mata mencari harta tadi. Tapi harta tadi akan bernilai ibadah, akan bernilai akhirat kalau kita kumpul untuk niat ibadah kepada Allah. Karena ketika Hatim Al-Asam menyampaikan kepada gurunya 8 daripada ilmu yang diterima daripada gurunya, ujar Sidin, ulun lihat manusia itu ya inya mengumpulkan harta itu ya yang dihargainya, harta-hartanya yang berharga, duitnya, emasnya, peraknya yang berharga itu, guru ajar si ujar Hatim Al-Asam, mereka kumpulkan, mereka hargai, mereka kasih, cintai barang tadi sehingga dikumpulkannya. Sekali ulun lihat harta tadi, ulun lihat di Quran, ada Quran bepadah, wa ma indakum yamfaddu wa ma indallahi baqa, apa aja yang ada pada ikam, apa aja yang kau punyai, ujar Allah Ta'ala, itu hancur berataan. Kita manusia nih, kita bisi harta ada batasnya tuh. Batasnya kalau kada harta itu habis atau kita yang melayang mati, maka hancur ngarannya hukumnya harta tadi, kada jadi akhirat. Wa ma indallahi baqa, apa yang ada pada sisi Allah Ta'ala itu abadi, kekal. Nah, kayak apa supaya yang hancur tadi jadi abadi? Titipakan ke masjid, ke panti asuhan, ke keluarga yang susah. Itu jadi yang tadi uyuh kada apa-apa uyuhnya jadi pahala. Yang tadi apa tadi yang kedua tadi? Yang kedua tadi sibuk daripada mengingat Allah, kada terbalik kada mengingat Allah, jadi mengingat Allah ngarannya. Kalau orang mencari harta untuk dijadikan sarana wasilah untuk lebih dekat kepada Allah. Makanya orang kalau hanya mencari harta aja, mencari harta kada menuntut ilmu agama, ya kayak itu jadinya. Sehingga inya dirugikan oleh harta tadi. Kada sayang ngarannya hartanya. Kenapa kada sayang? Ditinggalnya. Sidin mati bisi rumah harganya bermiliar-miliar, kada terbawa
ke dalam kubur, rugi, aturannya dibawa ke dalam kubur, beisi duit 20 miliar, tertinggal orang menyikatnya, kita yang ditanya orang di mana dapat, di mana menggunakan, kada dibawa kubur, hartanya kada dititipakannya, kada dikirimakannya, ngirimakannya kemana? Ke masjid, ke pondok pesantren, ke panti asuhan, ke orang miskin, memberi makan orang miskin, ya kalau tuh menolong jalan-jalan kebaikan, kada maunya. Kenapa? Inya harta aja dicarinya, harta untuk dunia aja, kada untuk ke akhirat, itulah ruginya. Kemudian tadi sibuk, kemudian wal khaufa minas salibihi. Lalu yang berikutnya adalah takut daripada akhir bil qahri au bil ikhtilati wasariqihi. Lalu ia takut daripada dirampok orang atau dicuri orang. Dirampok orang atau dicuri orang, itu kalau orang bisi harta. Ujar orang khawatir. Mana buktinya khawatir? Buktinya khawatir, rumah kita kan baratan bakunci, gerendel macam-macam itu kan, karena memang ditakut daripada dicuri orangnya. Coba kalau sudah dibariakan, selamat tuh harta itu yang memelihara kita. Selama ada pada diri kita, harta itu kita yang memelihara, maka menyedot, mengambil tenaga kita. Kadang-kadang kada guring gara-gara harta, kada konsen gara-gara harta. Kenapa? Sing banyakan inya menjaga. Tapi kalau harta tadi banyak di rumahnya, tapi diniatkannya untuk ibadah kepada Allah, aman aja harta itu. Diambil maling tuh ya kada apa-apa, artinya sudah kuniati juga, hendak gasan ibadah, biar diambil maling. Lalu kayak apa maling mengambil, diniatakannya pulang, mudah-mudahan kuhalalakan awan maling tadi, selesai urusannya. Karena memang niatnya memang semata-mata untuk ibadah. Kesimpulannya, apapun kegiatan kita di dunia ini, orang beriman dari A sampai Z habis tuh adalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kalau tuh, kada kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Kemudian wahtimalasmil bakhili li nafsihi wa mufaraqatas salihina min ajlihi. Dan menanggung nama bakhil. Bisa disematkan orang yang bisa harta itu jadi bakhil. Dan gara-gara harta itu bisa kita terpisah dengan orang-orang soleh. Sementara kita disuruh oleh Allah oleh Nabi kita supaya berteman dengan orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh itu? Orang-orang yang telah menunaikan hak Allah dan menunaikan hak manusia. Jauh kita dari orang soleh, nah rugi benar. Gara-gara apa? Gara-gara sibuk dengan harta aja, dan akan menyandang nama bakhil, pelit. Kalau jelas, karena orang yang mengumpulkan harta yang lima macam, ya, 5 macam daripada sifat yang kada baik ini, berarti orangnya memang pelit. Nah kalau orang sudah pelit, ngarannya bakhil. Siapa bakhil itu? Ujar Nabi kita, al-bakhilu aduullah walau kana aliman. Orang bakhil itu musuh Tuhan sekalipun inya orang alim. Al-bakhilu ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa qaribum minasyaitan. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh juga daripada manusia, manusia kada ketujuh, dan dekat dengan syaitan, orang bakhil. Makanya ketika orang mau membelanjakan hartanya,
itu 70 pintu setan sudah dilaluinya. Hanya satu pintu setan sudah kada jadi sidin. Nah, kalau orang sudah tak keluar duitnya sampai ke masjid, tak unjuk awan masjid duitnya tadi, atau tak unjuk lawan keluarganya yang susah, berarti 70 pintu setan sudah terlewati. Masjid perlu duit pembangunan, duit sidin ada aja 5 miliar, diambil sini naik 200 juta membantu masjid nih. Bakabat datang bini, ini nak kemana aja, nak bawa duit, nak dibawa, anak bawa ke masjid, berapa membawa 200 juta, uji bini kebanyakan 25 juta aja, 25 juta aja duitnya dikirim makan. Apa? Tapi jangan dipadakan bini, pintu setan sariknya, tempelengnya kita sarikinya. Kemudian wa fi tafriqihi ayil mali bi ijra'ihi ala sabilil khair, adapun membagi harta tadi di jalan yang baik, khamsata asya, ada 5 macam daripada sifat yang terpuji. Yang pertama, kalau orang membelanjakan, membagi hartanya di jalan kebaikan tadi, rohatan nafsi, awak istirahat, nyaman awak, kada berhimat, nangka orang kada ingat minta abin daripada capek, minta abi talabihi karena mencarinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal faragha li dzikrillah. Inya banyak kesempatan untuk zikir kepada Allah. Apalagi amun sudah amun sudah banyak aja, sudah duit, umur sudah 60 ke atas, sadangai dikurangi sudah dunianya itu, duitnya ada aja, kadusa lagi terlalu maani harta, serahkan dengan anak aja. Aduh, tetapi behimat benar. Ay kenapa yuk? Ay orang ini kan kita ini kan onderdil kita. Namun sudah takunai dokter yang ahlinya tuh. Amun sudah 50 tahun ke atas kan ini kita ini tulang-tulang kita, onderdil kita kan sudah suman sudah mulai suwak berataan. Awak aku kada ada jantung jar aman aja jar gula kada ada sehat aja, tapi umur ente 60 loh, 70 loh. Tetap aja ngaran uyuh itu ada. Jadi dikurangi aktivitas dunia karena kita sudah menuju akhirat. Bila pang lagi spesial menghadap Allah Ta'ala, hati barang dulu dan berkosong daripada dunia. Bujur juga sih kada lagi bercari, tapi HP aja terus diudak, HP aja terus diudak, santai menyambati orang apa segala. Oh itu lebih baik bercari duit daripada ente yang gawian yang nangka itu rugi. HP aja diudak sidin-sidin nonton TV aja, kada ada baca Quran, kada ada apa-apa, kada ada. Nah sayangnya maka parak mati sudah. Nah apa yang masa lalu kita tuh apa-apa, kekurangan kita di masa lalu. Oh aku masa laluku 5 tahun, aku semalam sempat ke sembahyang. Nah itu di apa itu di kodok yang 5 tahun tuh. Kalau ulun alhamdulillah minta maaf ulun ini termasuk orang Pongoler juga, tapi alhamdulillah kada ada hutang kodok sembahyang karena ulun sembahyang mulai sebelum balik, mulai kekanakan, mulai belum babulu mintu aja sudah sembahyang jadi selamat. Tinggal apalagi yang diperbaiki, paling-paling ulun yang mengingati benar yang di masa lalu yang kurang-kurang, waktu di masa remaja, waktu umur 25 yang asik-asiknya seharusnya baca Quran, kurang baca Qurannya, sembahyang malamnya kadada kayak orang. Nah itu yang kita perbaiki. Lalu apa yang terbaik? Ya itu ya dibaik-baiki dengan Allah Ta'ala khusus. Dengan manusia apa kamu dengan manusia itu sudahnya. Dengan manusia kada kawa diapa-apai, biar kita nang kayak apa aja tumbalang tumbalik setengah mati, minta
beribadah kada talunasi hutang dengan manusia, hutang muntung kita menyambatiinya, merusak nama baiknya. Itu kayak apa caranya? Minta ampun aja lawan siapa dengan manusia. Makanya kita jangan terlalu banyak bermasalah dengan orang lain. Jangan ngalih muha nih, ngalih benar muhanya dengan orang. Karena apa? Karena memang jarang juga beribadah kepada Allah. Jadinya ngalih muha dengan orang tuh. Mesam tuh senyum je orang Martapura. Ngalih mana senyum dengan orang, padahal kada bermodal tuh. Kenapa? Inya kebiasaan sudah. Lalu kayak Pak dilatih, dilatih. Masa anak itu terus sampai mati? Bila jadi baiknya kita umur sudah parak. Umur ummati baina sittin wa sab'in wa qalilum may yahuzu dzalika. Umur umatku antara 60 sampai 70. Kalau umur golibnya Nabi 63, kita mati sudah. Berarti kalau lewat daripada itu sudah bonus. Umurku anyar 62 tahun. Itu 62 tahun Masehi. Kalau tahun Hijriah berarti 63,5. Berarti sudah melampaui itu. Disyukuri benar tuh. Kalau sudah umur 70, syukur benar kalau kita sudah sembahyang aja kita. Nah, sembahyang aja, apalagi beribadah di masjid kada pernah meninggalkan yang ngarannya sembahyang berjamaah. Yang sederhana aja dulu ibadah-ibadah kita. 70 tahun sidin kada pernah meninggalkan sembahyang berjamaah. Nah, itu ciri sudah orang diampuni. Siapa madah kan lain ulun ujar Nabi. Orang kalau sudah umur 70 tahun ujar Nabi itu diampuni. Tentu kan yang dimaksud Nabi itu orang 70 tahun menggawi aja yang diperintah Allah. Yang dilarang kada lagi digawe. Ya kan itu ciri tanda disyukuri bana, ya Allah peliharakan diri urun sampai ke mati. Karena kita ketika kita garing di umur-umur ini, umur 50-an ke atas itu sudah bagian tuh siup sidin atau drop tuh biasanya membawa umur tuh hati-hati benar. Kalau kekanakan umur 20 siup drop bawa ke rumah sakit paling-paling 3 hari sembuh sudahnya. Coba orang tua kita coba ya. Terasa kalau sudah umur yang 70 bisi bini anum kumpulinya. Operasi zebranya itu sekali operasi zebra perainya 2 bulan masuk ke bengkel karena nah itu lain, makanya lain sudah tua ini karawa. Mesti kita sadar dengan umur kita yang tua. Makanya orang tua itu ketika dia bijaksana itu manfaat benar orang tua itu kehadirannya. Makanya supaya kita jangan di hari tua kita itu jangan pikun jadi babungulan. Maka kita banyaki baca salawat, baca Quran, ingat-ingat lawan Allah Ta'ala, concern menghadap Allah Ta'ala. Kadusa lagi terlalu banyak memikirkan harta. Serahkan dengan anak aja, serahkan. Ikam nakailah, aturlah, ingat nangkai abah. Jangan kalau ikam jadi pemborong, ingatlah kejujuran itu larang bana harganya. Jangan sampai ikam biar keuntungan sedikit tapi bahagia kita halal. Ingatinaklah ikam nakicuklah kalau ikam jadi pemborong jangan culas. Ingatilah jujur ikam, ingati ini harta abah nih yang halal nih, jalankan, jangan sampai ikam campur dengan yang haram. Gasan ikam jua ini abah amanat, abah tinggal banarai. Nah ikam main harta yang sudah dibagi, rumah yang di sini dikumpulai anak nambah 5, nih rumah ada 6 beratan, ikam rumah ini mau aja lah, ini nih abah manuakan kayak apa beratan, ikhlas saja lah, ikhlas kada terpaksa. Kalau kada nah sudah dibagilah harta sebelum mati, aman sudah ya Allah tuh. Abah tinggal ada rumah, nah ini rumah ini aja karena jadi warisan bubuan ikam, jual aja amun abah meninggal, jangan dipesani anak nih rumah ini jangan dijual kayak apa kena ahli waris anak membaginya, jual aja kalau terpaksa. Cuma ikam sudah ada rumah masing-masing, kalau ini rumah wadah tempat abah tinggal, hendak umpat ke salah seorang ikam kalau pengen memberatakan nah abah tinggal di rumah abah seorang lah. Ingati bagi harta secara Islam, amun hendak rata juga bagi rata secara Islam dulu, hanyar bagi rata nangke apa jar bah secara Islam. Nangka ini caranya, kalau ada peninggalan duit abah 303M, peninggalan abah 3M,
yang 2M gasan nih berdua bisi anak, yang 2M gasan anak laki-laki, yang 1M gasan anak perempuan. Kami anak bagi rata, bagi dulu secara hukum Islam. Bolehlah bagi rata, kada boleh dibagi rata. Langsung bagi rata, karena yang hendak membagi rata yang banyak kan wajar. Biar aja bagi rata dingai. Jadi kita 1,5 M seorang dengan ading yang bebinian. Nah, kenapa kayak itu kada boleh? Pada saatnya membagi 2 itu melanggar perintah Allah dalam membagi harta, maksiat dengan Allah Ta'ala. 1. Yang kedua, otomatis kan duitnya itu dipindahkan 500 juta ke adingnya. Kada ada berkah harta, kada berkah. Kenapa? Dibagi dalam menentang perintah Allah. Jadi ini apa caranya supaya dapat bagi 2? Nangka ini caranya. Di Quran, lizzakari mislu hazil unsayan. Kita ini orang beriman kalau tak, orang Islam kalau merasa Islam, bagi secara Islam. Lizzakari mislu hazil unsayain. Bagi laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Berarti 3M, yang laki-laki dapat 2M, yang anaknya bebinian dapat 1M. Ya kalau tuh sudah selesai. Menjalankan sudah perintah Allah Ta'ala, dapat pahala berkah. Yang 2M dapat berkah hartanya, yang 1M dapat berkah. Lalu kayak apa lagi jar? Maka nak dibagi 2. Nah lalu si kakak tadi, nah ini dengan tadi kan kita sudah secara Islam. Nah ikam kubari apakah ngarannya terserah, kuhibahkan atau kuhadiahkan. Pokoknya aku barikan harta aku ini yang 500 juta. Berarti ampunku 1,5 ikam jadi yang asalnya 1M menjadi 1,5 juta. Nah ini aku hadiahkan lawan ikam. Nah duit yang berberkah tadi dibari adingnya, berberkah lagi adingnya, inya dapat pahala juga menolongi ding sanaknya dengan duit itu. Nah itu caranya bagi 2. Mau engkau itu kenapa dia dibagi 2 juga? Nah itulah ikam pengarasan. Nah disuruh cara Islam, nah itu caranya. Itu cara membaginya tuh sudah ikhlas tuh, yang laki-laki langsung bagi ya kada boleh. Apalagi ambil, ngeri benar. Dan itu fakta di lapangan. Ulun sudah 20 tahun melihat nangka itu. Rata-rata orang yang hendak mengambil atau pian seorang ketemu, ya kita kada mencari kesalahan orang, itu untuk jadi pelajaran kita. Kada boleh bersambat orangnya, berdosa kena. Melihat seorang kalau pian nang kayak apa orang jadi miskin, asal sugih jadi miskin gara-gara apa? Yang gara-gara gara-gara hendak menguluh ujar banjar, hendak mengambil inya aja, hendak mengambil harta warisan abahnya, ding sanak yang lain dibungulinya. Tuhan murka, abahnya murka, yang di dalam kubur disakiti. Ujar abahnya, uyuh-uyuhnya aku mencari harta, imba dapat harta, ikam lagi memakannya di kuburan, aku maanuakan. Sekali sudah aku tanggung jawab di mana dapat, kemana menggunakan, ikam gunakan lagi. Hartaku di sana kada dibagi secara hukum Allah Ta'ala. Sakit hati abahnya, nyakiti abahnya di kuburan. Ahli waris yang lain sakit hati, yang dibunguli. Tuhan murka. Kenapa? Culas. Adalah kayak itu. Ada benar. Kenapa pada ada benar? Kita rancak menemui kayak itu. Rancak menemukan nangka itu. Kenapa? Memang harta itu hijau. Nah ini. Kemudian sedikit lagi. Awak istirahat, kawa zikir kepada Allah. Zikir tabatul ta'ala min hibzihi al-mali wal amnu adamul khauf, dan min salabihi wasariqihi, kada khawatir daripada dirampok dan dicuri. Hartanya terpelihara. Wa huwal akhidhu mahrus bi muhafadhi aw bi makanim bila syubhatin waqti sabasmil karimi li nafsihi wa musahabatas salihina li firaqihi. Nah maka orang itu mengusahakan sehingga dia mendapat julukan karim, mulia untuk dirinya, dan dia selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena kada sibuk di situ aja.
Karena apa? Hartanya dibelanjakannya. Makanya orang yang bersedekah, orang yang berinfak itu ujung-ujungnya disebut Al-Karim. Apa arti Al-Karim? Yang mulia. Arti Al-Karim itu pemurah, orang yang lalu disebut Al-Karim. Dan ini penyakit bukan kita berataan, termasuk ulun nih kencang-kencangnya itu yang ngalih barang sakit itu hati kita kalau mengeluarkan duit kita tuh. Maka kita latih kita melatih Imam Ghazali sampai Imam Ghazali menyuruh ikam ayo ja setahun kada ikhlas dulu keluarkan ngalih tuh kalau kada terbiasa berat benar. Dan itu penyakit bakhil itu di antara sifat-sifat yang kada baik di dalam diri kita itu yang paling belakangan mau keluar itu bakhil, pelit. Nah, pelit itu dilatih supaya apa? Supaya kalau kita sudah terbiasa menjelang mati kita itu kada tapi ngalih. Sebab kalau yang pelit ngalih bak narinya, matinya itu sakit matinya. Karena apa? Karena ini akan tetap mempertahankan nyawanya. Kalau kada biasa ya, duit yang ada di berangkas yang berpuluh miliarnya itu, yang itu aja yang ngalih sebahagian aja tuh lah, kada semuanya tuh. Ya kalau yang rumahnya belum, tanahnya di sana belum, tanya di situ, sampai kada ingat sidin sampai kada ingat tanah, hendak nukar tanah sidin. Sekalinya yang hendak ditukari tanah sidin juga kada ingat tanah sidin seorang saking banyaknya. Untung sidin pemurah. Kalau yang pelit, ya ada yang pelit tuh. Nah, yang pelit itulah yang dapat sandangan berat itu, orang pelit. Ini harus dilatih, kamu kada dilatih, bila lagi. Nggak jadi orang pelit selawasan. Nah, maka itu dilatih dan dilatih. Imam Ghazali, ayo ja setahun dulu ikam memberi dengan catatan alladzina idza anfaqu lam yasrifu wa lam yaqturu wa kana dzalika baina qawama. Orang yang menginfakkan hartanya tidak terlalu pelit ya, tidak terlalu cekak ngarannya pelit, dan tidak terlalu boros kada baturan itu ngarannya boros. Jadi pertengahan disesuaikan dengan kondisi. Ini duit 10M membantu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, membantu masjid 10M. Ada orang minta bantuan Isra Mi'raj 100.000 mbari itu bungul ngaranya. Bujur kada apa-apa disambati bungul untuk diri kita. Jangan kalau ada orang kayak itu jangan kita menyambati bungul lah. Artinya kita amun kita kayak itu jangan bari 100.000 duit 10M. Jangan. Kalau Maulid Nabi kalau bisi 10M itu karena Maulid Nabi aku mau unjuki penceramahnya, makanannya aku berataan ya, aku berataannya maninya aja berapa ribu makanannya 2.000 kotak, nah aku ambil 1.000 kotak. Kayak itu kalau banyak duit berabot kita untuk kebaikan, apalagi untuk Nabi kita. Ini kadang cari yang paling halus, cari ini ada yang 50.000 aja, empatnya di 50.000 yang kalau orang menjalankan les, mak kada mau kah untuk orang pelit nih itu tuh bang ke pasar aja tuh nya nak nukar iwak ke pasar ya kada jadi nukar iwak karena ada orang bepada hari ini jauh undangan di wadah si kada jadi si nukar iwak saking pelitnya itu, kada jadi nukar iwak. Ada aja orang pelit. Ini kan zaman makan ada wadah-wadah yang nyaman-nyaman makan, carinya di kada mau nukar yang takutan mana habis duitnya. Tukar di warung yang 20 ribuan tuntung makanan. Pak, orang makan ke wadah yang berkelas makan itu. Kalau ikam duit sing banyak kan apa duit mengalihkan diri. Pelit banar. Bisi duit banyak kada mau nukar mobil mewah, kada mau maulah rumah mewah. Hakun rumah hidup sederhana, bukan hidup sederhana, pelit. Orang dinikmati harta itu, kada mau dinikmatinya hartanya. Nukar mobil mewah kada mau, duit lah. Kalau ikam susah lalu hendak bermewah-mewah itu ngarannya konsumtif, menyusahkan diri kita. Yang ini yang sugi ini nah. Pelit banget kada mau belanja,
kada pernah masuk ke restoran, ke belanja situ, bukan mewah-mewah, supaya menikmati harta tadi ini, menikmati awan dirinya seorang pelit. Garing ya kada mau ke dokter, coba bungulnya. Garing kada mau ke dokter, duit pulang jaran. Orang ke dokter, kalau perlu ada dokter pribadi, kayak itu ya kalau itu. Kada mau sih Din, pelit. Nah itu mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat ini, dan ini memang dibenci oleh agama kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala minta maaf pas kebujuran terbahas masalah itu di sini ya. Minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum jama'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم بالعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. وعافني كريم وعافني يا رحمن وعافني يا رحيم وعافني يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.